Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Dr. Lawrence Brown adalah seorang dokter bedah terkemuka Amerika. Ia dilahirkan pada tahun 1959 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dahulu ia merupakan seorang ateis yang tidak mempercayai agama apapun, maupun mempercayai akan adanya Tuhan. Ia pernah melanjutkan studinya di 3 perguruan tinggi terkemuka yang berada di Amerika Serikat, yaitu di Cornell University untuk gelar S1-nya dalam jurusan Ilmu Pengetahuan dan Sains dengan titel Bachelor of Arts. Kemudian ia melanjutkan studi S2-nya di Sekolah Kedokteran Brown University dengan titel Doctor of Medicine, dan juga ia pun telah melanjutkan studi S3-nya di George Washington University dalam program kedokteran, pelayanan dan pelatihan residensi oftalmologi. Ia pun banyak mempelajari berbagai sekte keagamaan yang ada di dalam agama Kristen, seperti Baptis Selatan, Quakers, Ortodoks, Katolik Roma, Mormon, dan juga Seventh-day Adventist. Ia pun mengatakan, "Kepalaku merasa pusing karena begitu banyaknya sekte di dalam Kristen yang kuikuti selama ini, baik sebentar atau lama. Namun pada akhirnya tetap saja aku belum mendapatkan jawaban apapun." Dan awal perkenalannya dengan Islam diawali dari sebuah peristiwa, yaitu tepatnya pada musim dingin di tahun 1990, di mana putri keduanya lahir. Dan momen tersebut menjadi momen yang paling membahagiakan bagi dirinya. Namun kebahagiaannya sirna saat ia mengetahui bahwa putrinya mengalami gangguan kesehatan yang serius, yaitu terjadinya penyempitan pembuluh darah aorta, sehingga membuat peredaran darah anak menjadi tidak lancar. Dengan pilu, ia menyaksikan bagaimana tubuh putrinya yang mungil, membiru dari bagian dada sampai ujung kaki. Tubuh lemahnya itu harus dirawat di ruang perawatan intensif di Rumah Sakit George Washington University. Sebagai seorang dokter bedah, ia sangat paham tindakan medis apa yang akan dilakukan terhadap putrinya.
Tidak ada jalan lain selain melakukan pembedahan darurat di bagian dada. Meski tindakan medis itu tidak memberikan peluang besar bagi putrinya untuk terus hidup, ia pun dilanda kecemasan, apalagi saat konsultan ahli bedah kardiotoraks yang akan menangani putrinya datang memeriksa. Ia pun mengatakan, "Di saat itu saya merasa sendiri. Tidak ada teman kecuali rasa takut, dan tidak ada tempat untuk berbagi kesedihan." Ketika saya menunggu hasil pemeriksaan dari konsultan kesehatan itu, saya lalu pergi ke sebuah ruangan tempat berdoa yang ada di rumah sakit tersebut, dan kemudian saya duduk bersimpuh. Hal ini sebenarnya bukan kebiasaannya, karena ia selama ini adalah penganut ateis, alias tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Ia mengakui pada saat itu adalah hal yang pertama kali di dalam hidupnya ia berdoa pada Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ia pun mengatakan, "Sebagai seorang ateis, itulah pertama kalinya saya dengan setengah hati mengakui adanya Tuhan. Saya hanya berdoa dengan sikap skeptis. Tuhan, jika Engkau memang ada, maka tolong selamatkan putri saya. Saya berjanji akan mencari dan mengikuti agama yang paling menyenangkan hatimu," ujarnya. Usai berdoa, 10-15 menit kemudian, ia pun kembali ke ruangan perawatan intensif anaknya. Ia sangat kaget mendengar penjelasan dokter bedah yang menangani putrinya bahwa anaknya akan baik-baik saja. Ia pun sulit percaya, namun perkataan konsultan kedokteran itu memang benar. Hanya dalam 2 hari, kondisi anaknya pun mulai mengalami kemajuan, dan anaknya pun bisa sehat, bahkan tanpa dibedah dan diberi obat-obatan. Ia pun semakin bahagia karena anaknya yang kelak ia beri nama Hana selanjutnya dapat tumbuh dengan normal seperti anak-anak lainnya. Lalu ia pun merasa harus memenuhi janjinya di hadapan Tuhan. Ketika saat itu ia berdoa memohon keselamatan Hana. Ia pun mengatakan, dalam perjanjian itu Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya, dan saya pun merasa juga harus melakukan hal yang sama. Bukankah Tuhan sudah mengabulkan doa saya? Ujarnya kembali. Selama beberapa tahun, ia berusaha memenuhi perjanjiannya dengan Tuhan. Ia sudah mempelajari berbagai agama, namun ia merasa gagal menemukan agama yang ingin ia peluk dengan sepenuh hati. Ia telah mempelajari Yudaisme dan berbagai aliran Kristen, namun ia tidak pernah merasa menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Setelah cukup lama, ia tak menemukan agama yang sesuai dengan hatinya. Ia pun akhirnya memilih berdiam diri di rumah dan banyak membaca. Di masa-masa itulah, ia mulai mencoba mengenal Al-Quran dan buku biografi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Martin Lings yang berjudul Muhammad, His Life Based on Early Sources. Saat membaca Al-Quran, Brown menemukan bahwa kitab suci umat Islam ini mengajarkan bahwa Tuhan hanya ada satu, dan ternyata nabi-nabi seperti Nabi Musa dan Yesus juga mengajarkan tentang keesaan Tuhan, sebuah konsep berbeda dari ajaran agama lain yang pernah dipelajarinya selama ini. Setelah membaca buku biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ia pun meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ia pun menceritakan ketakjubannya setelah membaca Al-Quran. Ia pun mengatakan, seiring dengan keyakinan yang tumbuh itu, kontinuitas rantai kenabian, turunnya wahyu, dijelaskan bahwa hanya ada satu Tuhan yang maha besar, dan lengkapnya wahyu-wahyu Allah di dalam Al-Quran tiba-tiba menimbulkan rasa yang sempurna dan masuk secara logika. Inilah yang meyakini saya untuk masuk Islam. Lalu pada bulan April tahun 1994, ia pun memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan akhirnya ia pun resmi menjadi seorang Muslim. Dan kini ia pun aktif dalam kegiatan dakwah dan bergabung di organisasi The Canadian Dakwah Association yang berada di Toronto, yang menjabat sebagai direktur dari hubungan antar agama. Kemudian ia sering tampil di berbagai forum sebagai pembicara, serta tampil di stasiun TV, Peace TV, dalam program acara Interfaith Issue, sebagai media dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Lawrence Brown coming to you again with another episode of Interfaith Issues. Today's topic of discussion is going to be the Old Testament. Now, Interfaith Issues has been devoted to discussing those issues which are of common interest to the 3 Abrahamic faiths of Judaism, Christianity, and Islam. The Old Testament, of course, is the scriptural foundation of the first of these 3 monotheistic faiths, namely Judaism. So far, of course, I haven't said anything that everybody doesn't already know. However, what I'm going to be discussing today are the inconsistencies and the problems that we have to face in judging the Old Testament to be Scripture. What do I mean by that? Well, in previous discussions, I have alluded to the fact that the Old Testament contains inconsistencies, contains passages which can only be judged to be, for lack of a better word, ungodly. In other words, we know certain things about God, certain axioms, self-evident knowledge, the fact that He is almighty, all-knowing, perfect, infallible. So if we find a mistake, if we find an inconsistency, especially if it is glaring, we have to either deal with it or we have to recognize the significance of that inconsistency. So let's begin. Let's begin by going to the point where Noah was directed to put 2 of every sort of animal into the ark in Genesis. Now in Genesis 6:19, he was told to put 2 of every sort of animal. Problem. In Genesis 7:2 through 3, he's told to put 7 of every animal, which tells us either that we are asked either to believe that God changed his mind, or that there was a slip of the pen of one of the scribes, or that there is just a simple, bold inconsistency. Now, we have time to figure this out, because we are promised in the Old Testament, in Genesis 6:3, we are promised a lifespan of 120 years. So we have 120 years to think about this problem and try to make sense of it. Well, except for the fact that in Genesis 11:11, Shem is recorded as having lived 500 years. If we read a little more, we find Genesis 9:29 teaching that Noah lived for 950. Problem, just a little problem of only about 830 years.
One verse is telling us that mankind's lifespan is limited to 120 years. Another verse is describing Shem, who lived to 500. Another verse is describing Noah, who lived to 950. Let's look at Old Testament dates from a different angle. Genesis 16:16 describes how Abraham was 86 years old when Ishmael was born to his wife. Hagar bore Ishmael when Abraham was 86 years old. Now, pay attention, because in Genesis 21:5, Abraham is 100 years old. It's discovered, we've got to deal with it. How do you deal with an Old Testament that claims to be Scripture, and yet it describes a 16-year-old youth as being incapacitated? Remember, we are talking about a time and a nation where 16-year-old men were married and waiting for their second or third child. We're talking about a day and age where 16-year-olds were heads of households, and at times they were kings. And we're told that this 16-year-old healthy youth was being treated like an incapacitated child. 2 Chronicles 22:2 says that Ahaziah was 42 when he took the throne over after his father's death. And we are told that when did King Jehoram die? When he was the age of 40. Now, follow me here. What we're saying is that King died at the age of 40, and his son, who is 42, took over the throne. In other words, he gave birth to a child who is 2 years older than he is. Not possible, obviously. So, the only way of rectifying this is to say, well, 2 Kings 8:26 is the correct version. Ahaziah was obviously only 22 when he took over the throne, but that, although we can arrive at that explanation, that does not eliminate the fact that this is a very clear, identifiable error. Like all of the other errors I have discussed up until this point, it draws our attention to the fact that something is wrong. In this passage, we can figure out which of the inconsistent or which of the conflicting verses is most likely correct.